فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang cetakan yang biasa kita pakai ini halaman yang ke 33, halaman 33 bagian bawah. Cetakan Saudi halaman 82. Yang tidak punya didengarkan saja. Kita lanjutkan pembahasan seputar penetapan sifat mendengar dan melihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan melihat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah atau orang Jahmiyah. Kalau Jahmiyah terjatuh dalam ta'til kulli. Jadi meniadakan keseluruhan, Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah masuk dalam ta'til juz'i. Dia meniadakan sebagiannya. Maksudnya bagaimana? Nama mereka tetapkan, sifat tidak. Atau sebaliknya, sifat mereka tetapkan, nama tidak. Paham ya? Nah, tapi yang masyhur, yang ma'ruf, mereka mengatakan sami' bila sam'. Jadi nama mereka tetapkan, sifat tidak. Itu yang masyhur ya. Anak ulangi lagi. Di sana ada 3 kelompok besar yang mencoreng nama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka berusaha untuk mengelabui al-haq dengan kebatilan. Allahul musta'an. Yang pertama Jahmiyah. Jahmiyah jelas tidak masuk dalam kategori kaum muslimin. Para ulama mengatakan mereka tidak masuk dalam 72 golongan. Itu Jahmiyah. Syiah Rafidhah juga masuk dalam kelompok tersebut. Maksudnya masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak masuk 72 golongan tadi. Hafal ya. Jadi yang tidak masuk dalam 72 golongan di antaranya Jahmiyah, kemudian Syiah Rafidhah. Meyakini Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. La asma wala sifat. La asma wala sifat, itu Jahmiyah. Jadi Allah taala enggak punya pendengaran dan enggak mendengar gitu loh. Nah, kelompok yang kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan Allah taala punya nama tapi enggak punya sifat. Lihat, nama punya, sifat enggak punya. Makanya mereka mengatakan sami' bila sam'. Allah taala itu Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah taala itu Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Bayangkan itu. Nah, Allah musta'an, kontradiksi. Yang ketiga Asy'ariyah. Ini kita ambil yang besarnya lah ya. Di sana ada Kullabiyah, kemudian juga ada barakallahu Salimiyah, kelompok-kelompok yang lain banyak. Cuman ini yang besarnya. Asy'ariyah meyakini, mengatakan kepada mereka berdua, kalian Jahmiyah salah dan parah. Kalian Mu'tazilah juga masih salah. Kami yang benar, kata Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah masih menetapkan nama dan sifat. Hanya saja mereka salah, kenapa? Menetapkan nama dan sifat dengan logika, akal. Itu pun cuma berapa Hizam? Hanya 7 saja, ingat-ingat. Asy'ariyah menetapkan nama dan sifat hanya 7. Hanya 7 nama dan sifat yang sesuai dengan apa? Logika atau akal. Terkumpul dalam pantun. Hafal pantunnya tuh? Na'am ahsanta barakallahu fi. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadaka as-sam'u wal basaru 7. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadaka as-sam'u wal basaru 7. Jadi mereka hanya menetap 7 saja. Hayyun, zat yang maha hidup. 'Alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang maha mampu. Kalam, zat yang berbicara. Iradah, yang punya keinginan. As-sam'u wal basaru, maha mendengar dan maha melihat. Itu pun ditetapkan dengan dalil atau dengan logika?
dengan logika. Itulah salahnya mereka Asy'ariyah ini. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita baca biar tambah jelas. Qala Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini lanjutannya ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Nah, menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah Ta'ala melihat dan mendengar gitu loh. Paham ya? Bukan makna yang rusak, tapi benar-benar mendengar dan melihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, yaqulu ta'ala li Musa wa akhi Harun alaihi wassalam lamma arsalahuma ila Fir'aun. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa dan saudaranya itu Harun alaihi wassalam, tatkala Allah telah mengutus mereka berdua kepada Fir'aun. Bisa dipahami? Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, bersama kalian berdua. Para ulama telah menjelaskan kebersamaan di sini, ma'iyah di sini bukan ma'iyah yang sifatnya adalah apa? Ma'iyah jasadiyah, bukan ma'iyah yang nempel badannya, nempel jasadnya, bukan itu. Tapi ma'iyah yang mana? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Kebersamaan apa ini? Ilmunya dan pengawasannya. Jangan sampai salah loh ya. Ilmunya dan pengawasannya. Jangan seperti al bid'ah wad dalal. Atau orang musyrikin yang kadang-kala mereka apa? Sampai meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah Ta'ala itu bersama makhluknya, nempel di dalamnya. Siapa itu? Ittihadiyah dan hululiyah. Hululiyah, ittihadiyah masuk dalam barakallahu fi kelompok sufiyah biasanya. Paham ya? Apa ittihadiyah itu? Meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Kalau hululiyah meyakini Allah Ta'ala berada di dalam makhluk. Salah atau keliru ini Novel? Salah. Sudah dipahami ya? Kenapa salah? Dikarenakan sudah kami jelaskan kebersamaan di situ bukan kebersamaan yang sifatnya nempel. Paham ya? Tapi kebersamaan namanya ilmu dan pengawasannya. Kalau mereka kadang-kala mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Aina Allah? Di mana Allah fi kulli makan katanya? Di mana-mana. Kita katakan salah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit yang 7, berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Itulah tempat Allah Subhanahu wa taala. Cuman tempat yang bagaimana? Tempat yang tidak meliputi Allah Ta'ala. Karena mereka mengatakan berarti Allah Ta'ala butuh tempat. Penting nih ya, jangan sampai termakan syubhat mereka. Apakah Allah Ta'ala itu perlu tempat? Jawabannya bagaimana? Jangan dibilang iya langsung, tapi dirinci. Tempat yang antum inginkan, tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang Allah Ta'ala diliputi dengan tempat, kita katakan tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bisa dipahami? Jadi rinciannya gitu, jangan langsung disalahkan, enggak perlu tempat, tapi dirinci. Tempat yang antum maksud tempat yang bagaimana? Karena mereka kadang menggiring agar kita itu tersesat mengikuti alur mereka. Allahul musta'an. Mafhum? Bantahan yang kedua adalah logika yang mengatakan di mana-mana Allah Ta'ala di mana-mana. Antum suruh dia berdoa. Orang tadi disuruh berdoa, tolong Pak berdoa Pak. Kira-kira arah tangannya kemana kira-kira Marwan? Ke arah atas atau ke kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke belakang? Ke atas. Ini secara apa? Fitrah enggak bisa dibohongi. Ya enggak? Orang yang mengatakan Allah di mana-mana, suruh dia berdoa. Biasanya berdoanya, ya Allah, ya Razzaq, tangannya ke atas. Berarti apa? Aslinya dia paham Allah Ta'ala di atas itu loh. Di atas arsy. Jarang sekali mereka berdoanya di tangannya, ke arah kiri atau kanan atau ke bawah ini. Atau ke belakang ini. Enggak pernah kan? Nah, menunjukkan bahwasanya fitrahnya itu aslinya memang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu di atas arsy, di atas langit. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi. Innani ma'akuma ay bihifdzi wa kalaati wa nasri lakuma. Maknanya adalah sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Apanya? Jasadnya atau apanya? Ternyata apa? Dengan penjagaanku dan perlindunganku dan pertolonganku. Jadi yang bersama kalian berdua adalah apa? Penjagaanku, perlindunganku dan pertolonganku.
lakuma, pada kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Asma'u kalamakuma wa kalama aduwikuma, aku mendengar ucapan kalian berdua dan mendengar ucapan musuh kalian berdua. Siapa musuh mereka berdua? Fir'aun. Jadi pahami ya? Naam. Wa ara makanakuma wa makanahu, dan aku melihat tempat kalian berdua dan tempat dia. Wa ma yajri minkuma wa minhu, dan apa yang telah berjalan, yang telah terjadi antara kalian berdua dan antara dia. Dia itu musuh tadi itu ya. Wa hadza ta'lilun liqaulihi la takhafa. Ini adalah sebagai alasan sebab liqauli la takhafa, kalian jangan takut. Kalian wahai Musa dan Harun jangan takut. Kenapa jangan takut? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Dikarenakan sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Enggak usah khawatir. Nabi kita Muhammad SAW ketika dikejar-kejar oleh orang kufar Quraisy waktu itu, sembunyi di dalam gua. Ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sempat cemas dan khawatir karena mereka yang ngejar ini sudah dekat sekali. Kalau seandainya melihat ke arah bawah nampak sudah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, kita akan nampak. Dia akan melihat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma? Apa pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Enggak usah takut. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah sedih. Sesungguhnya Allah Taala bersama kita. Bersama apanya di sini? Bersama badannya, jasadnya atau apanya? Ilmunya dan pengawasannya. Mafhum? Nah, dipahami baik-baik. Qalu alam ya'lam. Ini ayat yang berikutnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Siapa yang diinginkan? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui? Maksudnya adalah Abu Jahal. Hina manaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat. Nah, Abu Jahal ini musuh yang luar biasa. Musuh Rasulullah SAW. Siapa namanya Abu Jahal ini? Nafal. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan tertukar. Sudah pernah kenalan kan dulu? Ahmad, sudah pernah kenalan sama Abu Jahal belum? Dulu udah pernah kenalkan dulu. Ketika pelajaran sirah waktu itu ya, kalau antum dapat waktu itu ya. Coba Marwan ingat enggak? Marwan, Abu Jahal siapa namanya? Naam, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab? Ayo, Abu Lahab. Ingat antum? Zaki ingat enggak Zaki? Abu Lahab? Antum tahu nama Abu Lahab Muhammad? Ingat? Belum? Ilman. Abu Lahab. Rafi'. Belum juga. Raihan. Abu Lahab. Abdul Manaf, Abu Talib, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Sudah anak kenalkan ya. Jadi Abu Lahab, Abdul Uzza, suami istri sangat benci dan memusuhi Rasulullah SAW. Istrinya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb. Itu dua-duanya memusuhi Rasulullah SAW dan jahat sekali. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah mendakwakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, marah-marah Abu Lahab ini. Seraya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana? Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk hal ini kau kumpulkan kami? Lihat, Abu Lahab. Akhirnya Allah Ta'ala langsung
balas dengan surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tabb, sampai akhir surat. Paham ya? Istrinya terkena enggak istrinya? Kena juga, pembawa kayu bakarnya kan? Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Istrinya siapa tadi? Namanya Arwa bintu Harb Ummu Jamil. Sudah anak kenalkan ya, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya pastikan diingat-ingat. Sudah pernah kenalan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, paham ya? Nah, Abu Jahal itu dulu kunyahnya Abu Hakam. Karena dia tidak beriman oleh Allah dan Rasulnya, dia gelari dengan Abu Jahal. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Bi anna Allah yara, alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, lafaz bi anna Allah yara ai amma alima anna Allah yarahu wa yasma' kalamah. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala melihat dia dan mendengar ucapannya? Abu Jahal maksudnya yang disinggung di sini. Wa sayujazihi ala fi'lihi atamal jaza, dan kelak Allah Ta'ala akan membalasinya atas perbuatannya dengan balasan yang sempurna. Wal istifham litakri' wat taubih. Ini kembali ke ilmu nahwu bahasa Arab ini. Istifham di sini, alam ya'lam, istifham kan ini? Istifham yang maknanya takri' wa taubih. Artinya apa? Adzam. Yaitu istifham pertanyaan yang bentuknya untuk apa? Untuk mengejek, merendahkan, mengolok-olok mereka. Paham ya itu? Takri', taubih maknanya adalah dzam. Paham ya? Untuk celaan, untuk mengejek mereka, mencela mereka. Paham ya? Naam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Qauluhu alladhi yaraka, alladhi yaraka, perkataan Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia melihatmu. Nah, menunjukkan bahwa Allah Taala benar-benar melihat. Ai yubsiruka, maknanya adalah yubsiruka hina taqum, ketika engkau berdiri lis shalah, untuk salat. Wahdaka, ketika engkau salat sendirian, Allah Taala mengetahui. Syahidnya apa barakallahu di sini? Yaraka. Jadi Allah Taala melihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan juga maknanya apa? Ai wa yaraka in shalaita fil jamaah raki'an wa sajidan wa qa'iman. Berbolak-baliknya itu mulai ruku', sujud, berdiri. Allah Taala juga melihatmu ketika engkau salat berjamaah, ruku', sujud dan berdirinya. Allah Subhanahu wa taala melihat. Innahu huwas sami' lima taqulu al-alim bihi. Sesungguhnya Allah Taala adalah zat yang Maha mendengar terhadap apa yang kau ucapkan dan mengetahui apa yang dilakukan. Qauluhu wa qul i'malu, dan katakanlah beramalah kalian. Ay qul ya Muhammad li haula al-munafiqin i'malu ma syi'tum. Kerjakanlah, lakukanlah sesuka kalian. Jadi waktu itu Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang munafikin, kerjakan sesuka kalian, berbuatlah sesuka kalian, wastamirru ala batilikum, dan terus-meneruslah di atas kebatilan kalian. Wala tahsabu anna dzalika sayukhfa. Lihat. Dan jangan kalian mengira bahwasanya itu akan tersembunyi. Maksudnya perbuatan kalian wahai orang munafik itu akan nampak. Walaupun tersembunyi di mata manusia, tapi di hadapan Allah Taala nampak. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kelak Allah Taala akan melihat amalan kalian dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ai satadharu a'malukum linnas. Nanti akan nampak amalan-amalan kalian di hadapan manusia. Wa turafid dunya, dan akan diperlihatkan di dunia. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang-kala ditampakkan orang-orang munafik bagaimana? Amalan orang-orang yang suka riya. Ketika bersedekah agar disanjung, dipuji, ditampakkan. Tapi nanti barakallahu fi, kalaupun di dunia enggak nampak, karena kaitannya masalah amalan hati niatan, nanti di akhirat ditampakkan. Wa saturadduna ba'dal maut, dan nanti akan ditampakkan, disodorkan, dipertunjukkan setelah kematian. Ila alimil ghaibi wasyahadah, dikembalikan, ditunjukkan di hadapan mereka, dikembalikan kepada zat yang Maha mengetahui perkara ghaib wasyahadah, dan zat yang menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak Allah Taala akan mengkabarkan kepada kalian terhadap apa yang kalian dulu kerjakan. Fayujazikum 'ala dzalika, kata Syekh Shalih Fauzan. Kelak Allah Taala akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Asy-syahid minal ayatil karimah, yang terakhir. Inti daripada ayat-ayat yang mulia ini,
fi hadhil ayati wasfullahi subhanahu bis-sam'i wal basar. Perhatikan baik-baik ini. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat. Bantahan untuk siapa ini? Mu'tazilah. Mu'tazilah hanya meyakini nama tapi enggak meyakini sifat. Allah taala punya nama tidak punya sifat. Dan bantahan untuk orang-orang Jahmiyah yang lebih parah, mengatakan Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Paham ya? Dan bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah, netapkan as-sam' wal basar tapi dengan logika, bukan dengan dalil. Mahum? Naam. Ahlus sunnah wal jamaah ketika menetapkan nama dan juga sifat itu dibangun di atas dalil. Karena nama itu pasti diambil padanya apa? Sifat, sedangkan sifat belum tentu diambil padanya nama. Itu kaidahnya ya. Kaidah dalam asma sifat yang kita lewati berkali-kali. Setiap nama Allah taala pasti terkandung di dalamnya sifat. Dan tidak setiap sifat terkandung padanya nama. Dikarenakan menetapkan nama perlu apa? Dalil. Apa namanya? Tauqifiyah. Berhenti di atas dalil. Mafhum? Naam. Kecuali apa kemarin? Min babil apa kemarin? Min babil ikhbar. Kecuali dalam bab mengkabarkan. Wa illa pada asalnya untuk menetapkan harus apa? Diiringi dengan dalil. Untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wa annahu ta'ala yasma'u wa yubsir haqiqatan 'ala ma yaliqu bih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan melihat secara hakikat terhadap apa yang sesuai dengan apa yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an sifatul makhluqin, disucikan dari sifat-sifat makhluknya, wa mumasalatihim dan juga penyerupaan terhadap makhluk-makhluk tersebut, disucikan, dibersihkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Fal ayatu sharihatun fi itsbatis sam' wal basar. Maka ayat-ayat tersebut sangat jelas dan gamblang di dalam menetapkan pendengaran dan juga penglihatan. Allah taala mendengar dan melihat. Haitsu jaa fiha itsbatus sam', yaitu dari sisi Allah taala menetapkan apa? Di dalam ayat tersebut ditetapkan pendengaran untuk Allah Subhanahu wa taala bil lafdzil madhi, dengan lafaz madhi, wal mudhari' dengan lafaz mudhari', wasmul fa'il dengan isim fa'il juga lihat. Fi'il madhi ada, fi'il mudhari' ada, isim fa'il juga ada. Sami'a. Ya? Laqad sami'a Allah. Pakai fi'il madhi kan? Yasma'. Ya? Fi'il mudhari'. Innani ma'akum asma'u wa ara. Ya kan? Nah, itu juga pakai lafaz mudhari' itu kan. Kemudian pakai isim fa'il sami'. Paham ya? Hanya ada bentuknya sighah mubalaghah, fa'il. Benar-benar melihat. Afan, benar-benar mendengar, basir, benar-benar melihat. Wala yasihu fi kalamil Arab, dan enggak dibenarkan pada ucapan orang Arab an yuqal syai' untuk dikatakan pada sesuatu huwa sami'un basir, bahwasanya dia mendengar dan melihat, illa kecuali wa dzalika syai' yasma' wa yubsir. Kecuali sesuatu tersebut benar-benar mendengar dan melihat. Sekarang di belakang antum ada apa Marwan? Di belakang antum ada apa itu? Ada tiang. Boleh enggak kita katakan tiang itu melihat dan mendengar? Secara bahasa Arab enggak cocok itu. Secara tajrubah, praktek keseharian pun kita saksikan dia enggak mendengar dan dia juga enggak melihat. Oleh karena itu, kata beliau di sini, enggak dibenarkan di dalam ucapan orang Arab sesuatu dikatakan mendengar dan melihat kecuali kalau dia itu benar-benar melihat dan mendengar. Bisa dipahami ya? Naam, hada wal asal, ini hukum asalnya. Fala yuqal, maka enggak dikatakan jabalun sami' basir, gunung yang mendengar dan melihat. Karena pada asalnya gunung enggak mendengar dan tidak melihat. Bisa dipahami ya? Li'anna dzalika mustahil illa liman yasma' wa yubsir. Dikarenakan hal tersebut mustahil kecuali bagi siapa yang mendengar dan melihat. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil kesimpulannya sudah kita selesaikan. Dua sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengar dan melihat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan kaidah yang perlu dihafalkan, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa harus menolak dan meniadakan nama dan sifat. Allah al-musawwab. Alhamdulillah rabbil alamin.